Halo semuanya, balik lagi sama aku Intan Sabrina. Nah, di sini aku bakal ngebawain satu topik yang menarik. Ada yang bisa tebak? Oke, aku bakal ngebawain topik komunikasi adalah kunci sukses dalam kehidupan. Nah, penasaran sama videonya? Oke, kita lanjut ya ke videonya. Check it out. Nah, komunikasi sendiri itu adalah sebuah keterampilan yang sangat kita butuhkan baik dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan personal maupun di lingkungan profesional yaitu dunia kerja. Nah, selain itu komunikasi juga dapat membantu kalian untuk menyalurkan ide, menyalurkan gagasan, dan menyampaikan informasi secara jelas dan teratur. Nah, selain itu komunikasi juga dapat meningkatkan hubungan interpersonal, memecahkan masalah, dan juga meningkatkan produktivitas. Nah, tapi tidak semua orang ini memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara alamiah. Nah, beberapa dari mereka ada yang kesulitan untuk menyampaikan pesan, ada yang kesulitan untuk menerima informasi yang didapat, ada yang tidak bisa menyampaikan informasi secara jelas. Nah, semua itu beda-beda ya. Nah, oleh karena itu penting untuk kita mempelajari komunikasi yang efektif. Nah, pembelajaran itu bisa dari mana saja? Nah, pembelajaran tersebut bisa dari berbagai macam hal. Yang pertama bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari pelatihan formal, habis itu bisa dari dengan bantuan sumber daya online. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa aspek penting yang ada dari komunikasi yang efektif. Kira-kira apa aja sih? Nah, nanti bakal aku tulis di video ya. Nah, jadi dengan memahami pentingnya komunikasi yang efektif serta mempelajari keterampilan yang tepat, kamu bisa meningkatkan keterampilan kamu dalam berkomunikasi yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan kamu tentunya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih sebenarnya definisi dari komunikasi itu apa sih? Nah, sebenarnya definisi dari komunikasi sendiri adalah pertukaran ide, gagasan, maupun informasi antara dua orang ataupun lebih yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi ini bisa dilakukan baik melalui lisan, tertulis, ataupun menggunakan media elektronik. Nah, tadi kan aku udah menyebutkan tentang definisi dari komunikasi. Nah, aku juga mau jelasin tentang jenis-jenis komunikasi. Nah, sebenarnya jenis-jenis komunikasi itu ada banyak ya, tapi aku mau jelasin 8 aja. Pokoknya, nanti bakal aku tulis di video. Nah, sekarang aku mau ngasih tips buat meningkatkan kemampuan komunikasi seseorang. Nah, hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah berlatih secara teratur. Komunikasi yang kurang baik bisa ditingkatkan dalam berbagai hal. Contohnya seperti berinteraksi dengan orang sekitar atau orang lain. Nah, yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah memahami audiens. Pahami audiens kalian, siapa yang kalian ajak bicara, dan apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, sesuaikan juga gaya komunikasi kalian dan bahasa yang baik agar komunikasi atau pesan yang ingin kamu sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Yang ketiga yang bisa kalian lakukan adalah mendengarkan secara aktif. Nah, kalian harus pastikan bahwa diri kalian tidak terganggu oleh hal-hal sekitar, jadi kalian bisa fokus mendengarkan lawan bicara kalian, sehingga kalian bisa memahami maksud dan tujuan dari isi pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kalian. Hal keempat yang bisa kalian lakukan adalah berbicara dengan jelas dan lugas. Kalian harus pastikan kalian menggunakan bahasa dan istilah yang mudah dipahami sehingga orang yang mendengar kalian tidak bingung dengan apa yang kalian sampaikan. Yang kelima adalah menjaga bahasa tubuh yang positif. Bahasa tubuh dapat memberikan pesan yang kuat dalam komunikasi. Nah, tentunya ini seperti contohnya adalah gerakan tangan atau ekspresi wajah agar pesan yang kalian sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik pula. Yang keenam adalah memperhatikan situasi. Memahami situasi dan konteks komunikasi dapat membantu kamu untuk menyampaikan pesan secara lebih baik. Yang ketujuh adalah cobalah untuk melatih empati. Ketika seseorang bercerita, cobalah kalian untuk mendengarkan dan melihat dari sudut pandang mereka. Nah, kalian bisa merasakan cerita mereka dan ini bisa melatih kalian dalam komunikasi interpersonal. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan adalah menerima dan memberikan umpan balik. Terimalah umpan balik dari orang lain dan gunakan umpan balik tersebut untuk meningkatkan komunikasi.
Menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi bisa menjadi tantangan. Nah, akan tetapi ada beberapa strategi yang mungkin bisa membantu kalian. Langkah yang pertama, jangan asumsikan apa yang ingin dikatakan orang lain. Jangan menganggap bahwa kamu tahu apa yang ingin dikatakan oleh orang tersebut sebelum orang tersebut selesai bicara. Nah, langkah kedua yang bisa kalian lakukan adalah dengarkan dengan cermat. Jangan sampai ketika kalian sedang berbicara dengan orang lain, fokus kalian terganggu, dan itu juga adalah titik kita menghargai orang tersebut selagi mereka berbicara. Langkah yang ketiga adalah konfirmasi. Jadi setelah lawan bicara kalian selesai berbicara, kalian harus menanyakan kembali atau mengulang kembali apa yang sudah dikatakan oleh lawan bicara kalian sehingga berita tersebut sudah terkonfirmasi dengan benar dan pesannya tersampaikan dengan jelas. Yang keempat, yang penting adalah jangan menggunakan bahasa yang tidak jelas. Dalam berkomunikasi, kejelasan dalam berbicara itu tentunya sangat diperlukan ya. Jadi orang tidak ambigu dan tidak merasa bingung dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, yang kelima adalah menggunakan bahasa tubuh yang bagus. Nah, bahasa tubuh ini sangat penting digunakan karena menjadi titik ukur kesopanan dalam berkomunikasi. Misalnya dalam gestur badan atau tangan atau mimik wajah. Bisa jadi lawan bicara kalian menganggap kalian tidak sopan karena tangan kalian bisa menepuk ke sini ataupun seperti ini, seperti tidak mendengarkan. Nah, yang keenam adalah memberi kesempatan orang lain untuk berbicara. Hargai lawan bicara kalian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berinteraksi. Yang ketujuh adalah menghindari emosi. Selagi kalian berkomunikasi dengan orang lain, pastikan mood kalian sedang baik-baik saja agar emosi kalian tidak mengganggu saat kalian berbicara karena itu dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan pula situasi yang tidak kondusif. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir adalah tentunya kalian harus terus belajar. Karena mengasah kemampuan kalian dalam berkomunikasi itu sangat penting. Apalagi di masa depan mungkin kalian akan menemukan kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan kalian harus bisa mengatasinya. Nah, kali ini juga aku bakal mau ngasih tahu kalian bagaimana sih cara berkomunikasi dengan baik meskipun dalam situasi yang sulit. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian beberapa contoh yang bisa dibilang keadaan sulit dalam kita berkomunikasi. Contohnya adalah misalnya seperti saat ada dua orang sedang konflik, atau saat kita memberitahu kabar buruk, atau kita menolak permintaan seseorang, atau kita menghadapi klien yang tidak puas dengan hasil kerja kita, atau dosen, atau guru, atau kita memimpin suatu acara yang penuh dengan kericuhan dan juga penuh dengan konflik. Nah, tadi kan aku udah ngasih contoh ke kalian beberapa macam situasi yang bisa dibilang sulit. Nah, sekarang aku mau ngasih tips ke kalian bagaimana sih cara berkomunikasi dengan baik meskipun di keadaan yang sulit seperti itu. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah tetap tenang dan terkontrol. Nah, karena reaksi yang berlebihan hanya dapat memperburuk situasi dan mempersulit komunikasi. Yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah mendengarkan dengan seksama. Nah, kalian harus mendengarkan dengan seksama apa yang mereka ungkapkan dan apa yang mereka rasakan. Jangan potong pembicaraan mereka sampai mereka selesai bicara. Yang nomor tiga, kalian harus menghindari penghakiman. Nah, jangan menghakimi atau malah menyalahkan. Kita harus fokus dengan masalahnya dan menyelesaikan solusinya. Nah, yang keempat, kalian bisa bersikap empati. Kalian bisa melihat sudut pandang dari orang yang bercerita atau setiap sudut pandang orang lain. Jadi, kita bisa sama-sama menemukan solusi dengan cepat. Nah, yang kelima yang bisa kalian lakukan adalah menyampaikan pesan dengan jelas dan terstruktur. Kalian jangan menggunakan bahasa ambigu dan tidak dimengerti orang lain karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, yang keenam yang bisa kalian lakukan adalah fokus pada solusi bukan masalah. Daripada kita memperdebatkan masalah, mengapa kita tidak mencari solusinya bersama-sama? Nah, harus kalian ingat, tujuan akhir dari komunikasi adalah menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan bersama-sama. Nah, yang terakhir, yang nomor 7 adalah jangan ragu untuk meminta maaf. Jika kalian memiliki kesalahan, jangan takut untuk minta maaf dan kalian harus menjelaskan dengan jujur apa kesalahan kalian. Nah, hal ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan dan membangun hubungan. Nah, itu dia tips and trick dari aku untuk mencapai komunikasi yang lebih baik dalam kehidupan. Nah, komunikasi adalah kunci sukses dalam kehidupan jika kita menerapkannya dengan baik. Cukup sekian dari saya Intan Sabrina pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.